Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan mulai kembali belajar untuk kelas 9 semester 1 di bab 2, yaitu mengenai persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat seperti yang ditampilkan di monitor adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a, b, dan c ini merupakan anggota bilangan real, gitu ya. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah a-nya jika a-nya itu bernilai 1 dan a-nya jika a-nya itu bukan 1, gitu. Nah, yang kita ingin selesaikan di sini adalah kita ingin mencari pemfaktoran. Faktor dari ax kuadrat tambah x tambah c sama dengan 0, di mana sebenarnya kita mencari pembuat 0, gitu. Jadi x ini yang merupakan variabelnya kita mengganti menjadi sebuah bilangan, di mana ketika dimasukkan menggantikan x ini, nilainya nanti persamaannya menjadi sama dengan 0, gitu. Itu maksudnya. Nah, konsepnya adalah P ditambah Q sama dengan B, kemudian P dikali Q sama dengan A dikali C. Ingat posisinya. A ini adalah koefisien dari x kuadrat, B ini koefisien dari x, dan ini C adalah konstanta. Oke, sekarang kita lihat. Soalnya begini, tentukan himpunan penyelesaian atau disingkat HP dari x kuadrat ditambah x dikurang 30 sama dengan 0. Baik, kita mulai bahas. Ya, kita tulis nilai P ditambah Q sama dengan berapa? P tambah Q adalah B, berarti B ini ada nggak bilangannya? Ada, tapi nggak ditulis di matematik. Berapa itu? Ada min, berarti dia nilainya min 1. Kemudian P dikali Q adalah A dikali C. Karena A-nya adalah 1, ya berarti tinggal C, gitu ya, sama dengan min 30. Nah, kita mau cari nih, berapa sih bilangan yang dikali min 30 di jumlah min 1? Bilangannya adalah P dan Q, gitu. Ada dua buah bilangan. Nah, caranya gimana? Oke, saya buat tabel untuk mempermudah. Nanti kalau sudah lancar tidak perlu tabel, tapi kita awal pakai tabel dulu. Saya tulis perkalian yang menghasilkan negatif 30. Berapa saja itu? Oh, bisa positif 1 dengan negatif 30. Atau dibalik, negatif 1 dengan positif 30. Atau berapa? Ya 2 dengan min 15. Atau min 2 dengan positif 15. Boleh juga berapa? Oh nih 3 dengan min 10. Min 3 dengan 10. Ada lagi enggak? Oh ada, berapa? 5. 5 dikali berapa? Dikali min 6. Atau min 5 dikali dengan 6. Dari perkalian ini mana yang jumlahnya min 1, gitu. Nyata kita ketemu nih yang jumlahnya min 1 ini nih, ya. 5 dikali min 6. Karena 5 kali min 6 adalah dikali min 30 dan dijumlah min 1, maka selesai. Faktornya menjadi apa? X. Ya, terus X-nya begini. Boleh X seperti biasa, silakan. X plus 5 dengan X min 6. Selesai untuk pemfaktoran. Tapi apakah kita tahu berapa nilai X-nya? Oke, baru kita tulis di sini. X plus 5, karena dia bentuknya persamaan kan gitu ya. Berarti X plus 5 ini kan sama dengan 0. Sama dengan 0. Maka apa? X sama dengan ya 0 dikurang min 5, gitu ya. Berarti hasilnya min 5. Atau yang sebelah kanan, X min 6 sama dengan 0, maka X sama dengan 6. Sehingga kita bisa tulis HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah min 5 dengan 6. Silakan dicoba masukkan min 5 di sini. Min 5 pangkat 2 25 dikurang ganti X-nya min 5, berarti 25 tambah 5, gitu ya. Berarti 30 kurang 30 hasilnya adalah 0. Nah, gitu. Jadi X ini nilainya, variabel ini adalah pengganti untuk menyebabkan persamaan ini bernilai
0. Oke, kita coba soal yang kedua. X kuadrat ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini apa? P ditambah Q-nya berapa? P tambah Q-nya adalah nilainya B. B-nya berapa itu? Positif 5. Kalau P kali Q, A kali C. Karena A-nya 1, bahwa C-nya berarti 6. Maka bilangan yang kita kalikan, dua bilangan dikalikan 6, gitu, kan positif, maka bisa positif negatif gitu ya. Berbeda tadi, ini negatif, berarti positif kali negatif gitu. Maka saya tulis berapa? 1 kali 6, atau negatif 1 bisa negatif 6. Bisa juga apa? Positif 2 kali positif 3, atau negatif 2 kali negatif 3. Dimana di antara 4 bentuk ini yang jumlahnya 5? Maka ini nih ya. Nih, 2 dengan 3. 2 kali 3, 6. 2 tambah 3, 5. Maka ketemu dah langsung faktornya. X ditambah 2, X ditambah 3. Gitu ya. Nah, dengan 0. Oke, sehingga apa? Pecah satu-satu. X ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga apa? X-nya sama dengan min 2. Atau X plus 3 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya jadinya apa? Berarti bisa min 2, bisa min 3. Oke. Soal yang ketiga. X kuadrat ditambah 8x dikurang 48 sama dengan 0. Nah, kita lihat yuk, P tambah Q-nya berapa? P tambah Q B, variabel X-nya koefisiennya 8. Nah, ini koefisiennya. Berarti P tambah Q sama dengan 8. Kemudian P kali Q-nya, karena A-nya 1, ya sudah, berarti C min 48. Cari deh, berapa perkalian dua buah bilangan yang menghasilkan negatif 48. Oke, yuk kita coba. Karena negatif maka satu positif, satu negatif. 1 negatif 48, atau negatif 1 positif 48. Bisa 2 negatif 24, atau balik, negatif 2 positif 24. Bisa berapa lagi? Oh, 3 bisa nih. Banyak ini. Negatif 16, negatif 3 positif 16, dan juga 4 gitu ya. 4 berapa itu? Min 12. Negatif 4 positif 2. Atau berapa lagi? Setelah itu, oh 6 bisa. 6 negatif 8. Oh, negatif 8 dengan positif, negatif 6 dengan positif 8. Oke, dari bentuk-bentuk ini yang mana yang dikali min 48? Ya semuanya. Yang dijumlah 8. Yang dijumlah 8. Berapa mana nih jumlah 8? Oh, ini ada kesalahan ya. Kesalahan atau enggak? Oh, enggak dong. Yang mana di jumlahnya 8? Positif 8. Yang mana positif 8? Ini ya. Ketemu ini. Tuh dia. 12 dikurang 4 sama dengan 8. Gitu. Sehingga hasilnya adalah apa? Oke, berarti apa? X min 4 buka kurung X positif 12 sama dengan 0. Oke, X min 4 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 4, atau X plus 12 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 12, sehingga HP-nya adalah 4, nah bisa 4, bisa negatif 12. Oke, ini kalau koefisien X kuadratnya bernilai 1. Bagaimana kalau koefisiennya bukan bernilai 1? Nah, oke, kita lanjut soal 4, 5, 6. Soal 4, 5, dan 6 koefisien dari X kuadratnya bernilai bukan 1. Ini 2, ini 3, ini 6. Gimana penyelesaiannya? Oke, yuk. Sama, kita bentuknya
P tambah Q dulu. P tambah Q berapa? B, berarti min 5. Oke, kemudian P kali Q-nya sama dengan berapa? A dikali C. Maka kita kali 2. Saya tulis deh, 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Gitu ya. Nah, yang kita mau cari dua buah bilangan dikali hasilnya min 6. Berapa saja itu? Berarti ini negatif. Negatif berarti satu positif, satu negatif. Gitu ya. Ini positif 6. Ini 2 negatif 3. Atau negatif 2 positif 3. Oke, dari bilangan-bilangan yang sudah terbentuk ini, yang mana jika dijumlah hasilnya negatif 5? Oh, 1 dengan min 6, gitu ya. Sehingga gimana caranya? Oke, untuk soal yang A-nya bukan 1, lebih dari 1, kita lihat caranya. Maka saya tulis dulu depannya, 2x kuadrat. Ini min 5x-nya saya rubah jadi ini. Gitu, 1x. 1x berarti saya tulis x saja. I plus x min 6x. Terus min 3 ditulis sama dengan 0. Lihat, yang dirubah hanya min 5x-nya. Jadi x kurang 6x. Dari mana x kurang 6x? Ini 1x kurang 6x. Dengan 2x kuadratnya tetap, min 3 juga tetap. Oke, nah ini bisa kita sederhanakan nih pemfaktorannya, bisa kita faktorkan. Jadi apa? Ada x-nya sama ya, x-nya kita keluarkan, 2x kuadrat dibagi 2 sehingga hasilnya ada apa? 2x. X dibagi x berarti 1. Oke, ini kurang, tuh kita tulis kurang. 6 dengan 3 faktornya apa? Oh, 63 berarti 3 ini keluarkan, buka kurung. Min 6x dibagi min 3 berarti min bagi min plus, berarti 2x. Min 3 bagi min 3 hasilnya plus 1 gitu. Tuh lihat, 2x plus 1, 2x plus 1 ini harus sama. Kalau ini tidak sama berarti ada salah dalam proses penghitungan, gitu ya. Oke, berarti faktorannya jadi apa? Jadi apa? X, lihat x depan ini dengan ini min 3 buka kurung, berarti yang sekarang yang sama ini buka kurung 2x ditambah 1 sama dengan 0, gitu ya. X min 3 sama dengan 0 sama dengan tadi, X sama dengan 3. Atau 2x plus 1 sama dengan 0, 2x sama dengan negatif 1, maka x sama dengan min 1/2. Sehingga HP-nya adalah ya 3 dengan min setengah, gitu ya. Oke, min setengahnya di depan dulu lebih boleh. Oke, soal yang kelima. Lihat, A-nya bukan 1, ini 3. Caranya gimana? Sama. Kita tulis ya. Sama konsepnya. Tulisnya apa? P ditambah Q sama dengan B. Mana B? Ini B. Kemudian P dikali Q, A dikali C. 3 kali min 8. Langsung aja ya. 3 kali min 8 berapa? Min 24. Langsung ya. Dari 3 kali min 8. Maka kita cari ya. Perkalian yang hasilnya min 24. Negatif. Maka satu positif, satu negatif. Ya. Kebalikannya. Nanti kalau sudah lancar sih nggak perlu dibuat tabel seperti ini gitu. Ini karena masih latihan, jadi biar tahu oh prosesnya dapatnya dari sini gitu ya. Dari mana prosesnya? Oh, dapatnya dari cara penghitungan seperti ini. 3 kali min 8 ya. Gitu. Nanti sebenarnya kalau udah lancar tinggal dibayangkan saja gitu ya. Berapa bilangan yang dikali min 24 di jumlah 10 gitu kan? Ada dua bilangan, berapa bilangannya gitu? 4 min 6 atau min 4 dengan positif 6. Oke. Yang di jumlah 10 positif 10 yang mana? Oh, ini nih, negatif 2 dengan positif
12. Oke, karena A-nya bukan 1, penyelesaiannya sama dengan seperti nomor 4. Jadi apa? 3x kuadratnya kita tetap tulis. Ya gitu ya. Ini kita pecah jadi apa? Min 2x plus 12x min 8 sama dengan 0. Oke, lalu gimana? Ini kita faktorkan, x-nya kita keluarkan ya. 3x kuadrat bagi x, maka tinggal 3x. Min 2x bagi x, berarti tinggal min 2. Plus 12x kurang 8, 12 dengan 8. Berapa faktornya? Oh, kita keluarkan nilainya 4 ya. 4. 12 bagi 4, 3x. Min 8 bagi 4, min 2. Oke, ya. Maka hasilnya apa jadinya? X yang ini plus 4, ini ditambah 4, buka kurung, ini yang sama 3x min 2, ini sama dengan 0 ya. Nah, hingga apa? X ditambah 4 ini sama dengan 0, maka x sama dengan min 4. Atau seperti itu tulisnya ya, itu simbol matematik. 3x kurang 2 sama dengan 0, 3x sama dengan 2, maka x sama dengan 2/3. Oke, sehingga HP-nya berapa? HP-nya min 4, boleh juga 2/3. Oke, soal terakhir, soal contoh nomor 6. 6x kuadrat tambah x kurang 12. Yuk, kita buat. Sama caranya. P ditambah Q sama dengan 6. Kemudian P dikali Q berapa? 6 dikali min 12 ya. A dikali C. Berarti berapa itu? Min 72. Oke. Nah, berapa yang dikali min 72? Dua bilangan. Oh, banyak nih. Ya. 1 negatif 72, atau boleh juga berapa? 2 negatif 36, atau min 2 positif 36. 3 bisa nggak? Bisa ya. 3 dengan min 24, atau min 3 dengan positif 24. 4 bisa nggak? Oh, 4 bisa. 4 dengan negatif 18, min 4 dengan positif 18. 5 nggak bisa ya. Oh, 6 nih. 6 bisa nggak? Oh, 6 bisa. 6 dengan negatif 12, atau negatif 6 dengan positif 12. Kemudian berapa lagi ya? Oh, 8. 8 negatif 9, negatif 8 dengan positif 9. Yang mana dari kemungkinan bilangan yang dikali ini hasilnya 72, jika dijumlah hasilnya 6? Yang mana yuk? Hasilnya 6. Oh, ini nih, negatif 6 dengan positif 12. Sehingga gimana caranya? Kita tulisnya berapa? Ya, oke, 6x kuadratnya tetap kita tulis. Gitu kan? Plus x-nya dipecah jadi apa ini? Ini kan? Oh, P tambah Q-nya bukan 6 ya? P tambah Q-nya 1 ini. Oke, maaf. Saya rubah dulu. Ya, P tambah Q-nya nilainya 1. Ya, gitu ya. Nilai 1. Salah lihat tadi. 1. Mana yang dijumlah? Yang dikali hasilnya min 72, dijumlah hasilnya 1. Positif 1. Berarti ini ya. Min 8 dengan 9. Maka 6x kuadrat jadi berapa? Min 8x plus 9x. Dan berapa? Min 12 sama dengan 0. Pecah ini, kita pecah. Ya, jadi apa ini? 6 dengan 8. Oh, faktornya 2 kita keluarkan ya. 2x. 6x kuadrat bagi 2x. 6 bagi 2 ya 3. Gitu. Min 8x bagi 2x ya min 4. Plus 9 dengan 12 berapa? Kita keluarkan faktornya. Oh, 3. Kurung 9x bagi 3 ya 3x. Min 12 bagi 3 ya min 4. Oke, lihat sama ya. Oke, jadi hasil motornya jadi apa? 2.
2x, kemudian plus 3, buka kurung, 3x min 4 sama dengan 0. Kita pecah deh. 2x tambah 3 sama dengan 0. 2x sama dengan min 3, maka x sama dengan min 3/2. Atau 3x min 4 sama dengan 0. 3x sama dengan 4, maka x sama dengan 4/3. Sehingga HP-nya jadi bisa min 3/2, bisa juga x-nya 4/3. Oke, demikian pemfaktoran ya, persamaan kuadrat yang akan menjadi dasar nanti dalam banyak hal di matematika akan digunakan. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.